pesawat terakhir di main event kita karena selepas ini adalah bonus round. Nama yang baru saja mendapatkan winner chicken dinner, dan kalau mereka tadi berkata chicken lagi, mereka akan kasih tahu tim mana yang benar-benar mereka perhatikan. Bolte sudah turun, Dedeo lagi dan lagi nggak bermain. Nanti mungkin juga bisa kita tanyakan kenapa nih masih dengan menggunakan line up yang seperti ini. Kita belum lihat Dedeo bermain ya buat tim Aditama ya. Tapi ini fun fact ya, jadi gue sempat mengadakan interview di PMV di season yang pertama. Ternyata diketahui Dedeo adalah seorang penyanyi. Penyanyi? Dia punya hobi bernyanyi, dan kayaknya ya gue nggak tahu menjadi penghasilan atau menjadi event-event doang. Dia sering juga nyanyi di beberapa tempat gitu loh, atau mungkin di event-event tertentu. Keren, betul-betul. Atau content creator gitu. Wow, cocok. Dan dia berarti bisa tuh ya kan, dia ikut dari PMCC nantinya, ikut BA-nya. Kadang kan kalau untuk seleksinya kan suka ada Sarjana bisa nyanyi ya kan? Iya, sarjana. Oh iya ya. Taunya kan nggak tahu ya kan. S2 bisa lanjut lagi. Wah, belum pernah ada sih ya. Iya belum ada kan? dari S2 ya, tapi kan yang penting kan kampus ya. Kampus. Tapi apakah PMCC sekarang sama dengan kampus and school yang ini? Itu dia. Karena kita nggak tahu. Karena sekarang ada tajuk schoolnya ya kan. Waduh, ketemu sama anak-anak SMA juga berarti ya. Iya, karena kan kalau kita bahas dari tahun-tahun lalu ya, bilang ini khusus anak kampus aja ya gitu kan. Anak sekolah nggak bisa nih gitu, karena banyak yang mempertanyakan seperti itu. Nah, ternyata sekarang ada schoolnya ya. Ini nih. Nanti yang bahaya adalah kindergarten. Itu, waduh, sejak dini ya. Iya, malah TK. Itu the real pendidikan sejak dini. Juga udah menjadi organisasi kan. Yes. Yang penting sekarang adalah bagaimana bisa membuat teman-teman yang fokus di e-sport ini produktif gitu loh. Tapi akhirnya kita lihat Painan dengan tidak adanya Onyx X ternyata dihuni dua tim berbeda, punya keputusan yang sama nih Windy, yaitu Young and Free dan Alter Ego Dione. Ya, Alter Ego coba untuk nge-push ke tim Young and Free gitu. Semua jangan lupa untuk push juga nih. Bisa dapetin bonus poin tire-nya dari tanggal 2 sampai dengan 19 September 2022, masih panjang. Betul, masih ada 12 hari lagi ya selepas hari ini, dan itu cukup banget buat melakukan pushan, karena dulu gue buat pushan accountku sebenarnya butuh cuman 3 hari, 4 hari maksimal, tapi ya itu benar-benar meluangkan waktu lah untuk bisa melakukan pushan, apalagi dengan ada bonus kayak gini, kalian tanpa tusuk main terus yang bagus bisa untuk mendapatkan border konku, atau mungkin yang nggak mau konku tapi mau sama S Dominator cukup juga untuk 4 hari, walaupun lagi dan lagi butuh teammate untuk bermain, karena gue tetap menyaksikan sejago apapun kalian, menurut gue main squad tanpa teman tuh pertama gak seru, yang kedua tidak mudah gitu loh, jadi kalau bisa tetap mabar. Tapi Young and Free ternyata ada satu yang jauh di bagian Painan, dan kalau Alter Ego Dione tidak menyadarinya juga bisa menjadi malapetaka bagi mereka. Tapi AE bergerak ke kanan, jadi mungkin dari Young and Free belum terlalu efektif strateginya. Ya betul, dari seorang Vepar ada semakin lebih dudukan lagi menjadi frontliner untuk tim Alter Ego untuk saat ini, dan belum ada movement lanjutan lagi, belum ada agresif dan bangun juga dari masing-masing tim, masih sama-sama nge-hold juga, bermain dengan Eagle Eye-nya, bermain dengan TPP Gaming Mode juga, dan Vepar cukup sabar karena mungkin stepnya juga masih jauh ya kan untuk bisa diprediksi dari seorang Vepar. Itu dia, apalagi juga masih dalam zona kan, jadi mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Kalkulasi menit 3 juga pasti player-player dari bagian bootcamp, player-player dari bagian ruins belum mencapai titik ini, oleh karenanya gua rasa Vepar semakin lebar permainannya masih sangat logis gitu ya. Karena bukit di bagian atas belum diisi dari bagian ruins, maksudku adalah bukit di bagian kanan dari Vepar, jadi dia masih bisa untuk masuk. Tapi dengan sudah masuknya Vepar ke arah pertahanan dari Young and Free, dan gue belum melihat ada follow up dari player Alter Ego lainnya, berbahaya tetap untuk Vepar bermain seperti ini, karena kalaupun nanti bisa mendapatkan satu, ada kemungkinan dibalaskan Veparnya, justru yang Free-nya bisa revive, dan nanti akhirnya Alter Ego yang kalah secara jumlah seperti itu. Menarik juga, makanya dari Vepar tuh berhati-hati banget, gak pengen overpick juga ke tim yang Free, dan akan coba mundur sedikit, back off lagi untuk ngamanin lagi zona yang lebih aman. Dan dari Young and Free juga nampaknya mereka juga masih cukup santai juga, mereka juga mulai nge-split juga, dan dari pergerakannya tim Alter Ego, Milo dan juga Gia udah mulai bareng-bareng di area belakang, Linting juga masih nge-hold, Linting kayaknya mantekin ke seorang Iren. Harusnya sih menuju ke arah kompon-kompon dimiliki oleh Iren ya, tapi Iren pun nggak bisa kelihatan karena dia masih ada di komponen 2 lantai, sedangkan masih ada kompon di bagian pasar dan Linting. Dia sebagaimana yang tadi Windy ungkapkan, mungkin ya dia aware di beberapa kompon tersebut, tapi benar-benar masih blind, masih buta. Udah terlalu terlihat, tapi dia masih ada di bagian pojok juga. Kalau gue bisa berkomentar ya kepada tim yang memang mau komit melakukan fight di bagian kompon-kompon Sanok, menurut gue ada 2 hal yang diperhatikan. Pertama, kecepatan fight-nya apakah butuh fight cepat atau enggak. Yang kedua, move as a unit sih, dengan 4 orang seperti ini menurut gue bergerak terus ke arah kompon yang sama, kemudian ke arah lekuk-lekuk yang nggak bisa dipick dari beberapa angle. Ini menurut gue akan membuat tim tersebut
kuat untuk melakukan fight. Dan Alterigo sepertinya mau ke arah sana untuk move bersama-sama. Terbukti dengan kepadatan yang udah mereka lakukan di bagian kanan, Windy. Berarti mereka coba untuk nge-screening bareng-bareng untuk mencari lagi player dari tim yang Envy, dan sementara itu di bagian area sniper towernya dijaga juga pergerakannya oleh seorang Nes, tapi kayaknya Nes juga masih belum bisa dapatin clear angle karena dari pergerakan tim Alter Ego mereka nggak ke area luarnya, mereka nggak ke area bukitnya, melainkan mereka langsung nyebrang aja mendekati satu persatu player dari tim yang Envy. Tapi dari Nes juga tadi kalau kita perhatikan hanya M4 kali 2 gitu loh. Jadi nggak mudah juga untuk bisa menumbangkan Alterigo yang jaraknya mungkin kalau kita lihat ini 200 meter ke depan. Tapi ada suara vehicle yang dimiliki oleh Young and Free, mungkin apa ya? Oh, dia melayang di atas tuh. Oh nggak naik mobil. Naik mobil ternyata. Dan apakah yang Free mau cabut dari tempat ini apa enggak, atau mau mengamati dari bagian high ground atau bagaimana, tapi sepertinya terlihat vehicle di bagian atas Vepar udah menyadari hal tersebut. Dia melihat ada truk kambing yang bergerak dan langsung mundur ke arah bagian belakang. Dia tahu ada background yang harus segera dijaga, benar-benar quality gameplay ditujukan oleh Alter Ego Dion Windy kali ini. Yes, betul. Dari Vepar akan coba nge-split ke bagian sebelah kanan menjaga area sayap kanan dan juga backline dari tim Alter Ego. Sementara itu nampaknya mungkin karena masih visionnya belum clear, Vepar akan coba lebih commit lagi, nge-push lagi ke bagian area depan. Sementara itu dari sekarang nggak bisa ngeliat lagi pergerakan dari tim Alter Ego, udah lost visionnya. Ditambah satu lagi Windy, weapon dia yang digunakan UMP dan juga AKM. Jarak segitu tentu tidak mudah untuk melakukan sebuah tembakan, tapi dia sesuai dengan tadi yang gue katakan, Alter Ego harus melakukan screening bersamaan. Namun begitu yang dia lawan adalah Irene yang menggunakan DBS dan juga UMP. Kalau mereka nggak pintar untuk bisa memainkan momentumnya, ini bisa berbahaya sekali. Tapi Alter Ego is just Alter Ego, selalu menunjukkan gameplay yang tentu tetap dengan kalkulasi yang matang. Akan melemparkan utility yang cukup banyak ke arah bagian atas, membuat Irene pun dalam pergerakannya justru sekarang mendengarkan atau membuat Alter Ego mendengar adanya step-step yang terjadi, akan maju ke arah bagian depan. Dia tahu dari Irene turun ke arah bagian bawah, DBS tembakan dari seorang Vepar, belum bisa menembakkan Irene, tapi dia tahu di mana langsung ada pembelokan yang dilakukan oleh Alter Ego menuju ke arah bagian depan. Dia tahu ada sebuah prone yang dilakukan oleh Irene juga, membakar dari Vepar, terbakar Irene di sana, tidak bisa bergerak ke arah mana-mana. Tapi ternyata tembakan dari atas oleh Milo yang berhasil untuk menumbangkan seorang Irene, membuat 4 on 3 situation di painan kali ini Windy. Iya, betul. Opening knocknya didapatkan oleh tim Alter Ego. Itu bahkan kayaknya juga bisa dievakuate dari sisi tim yang Envy juga dapatnya cukup sulit. Dari seorang Jatuh pun tahu betul posisinya itu nggak enak, nggak nyaman, makanya dia coba tetap ngehold di bagian area compound belakang. Informasinya juga masih coba untuk diminimalisir kembali, dan dia masih coba untuk bersikuku mengambil ke bagian area high ground, dan smoke-nya terlihat dari POV-nya seorang Gia untuk saat ini. Dan itu menjadi informasi tentunya di bagian atas bisa jadi bergerak atau terus melakukan penahanan. Belum ada sebuah confirm elimination, tapi Alter Ego sudah tahu mereka menang secara kuantitas. Pergerakan terhenti kali ini dari tim A Young and Free, tapi akhirnya udah mulai terbuka lagi. Diketahui satu orang di sana, nade dilemparkan oleh seorang Jato, 2 nade dilemparkan, tapi sepertinya itu terdengar oleh tim Alter Ego. Satu pertama meledak, yang kedua pun meledak, yang ketiga mau dilemparkan, tapi ternyata revive sudah berhasil dilakukan oleh tim Young and Free Alter Ego. Seorang Milo sepertinya udah memberikan sebuah call karena teman-teman dari revive itu dilakukan, tapi ternyata tembakan kembali lagi dilakukan, dan dengan Iron Sight, that was clean. Dapatkan satu, dapatkan kedua, Milo racing luar biasa. Namun begitu di waktu yang bersamaan satu temannya tertakedown juga, dipulangkan ke lobby, membuat dari Alter Ego kehilangan satu orang, mendapatkan dua. Baik, tapi lagi-lagi harusnya bisa flawless victory yang diberikan oleh Milo dan kawan-kawan. Tapi Milo dengan di bagian kompon ini mencari satu player yang ada di bagian atas, perhatikan bagian effort, gak di bagian lagi. Tembakan oleh tim Young and Free, belum ada trade yang terjadi. Akhirnya ini dia kelas combat yang kita tunggu-tunggu, terjadi tembakan dari Milo, knockdown lagi, 3 player tumbang di tangan seorang Milo Racing. Iya, sebetulnya juga nampaknya dari V yang menjadi harapan terakhir untuk tim Young and Free. Bahkan fight juga terjadi di bagian area lainnya. Grace pun juga sedang fight dengan tim Bulls Chaos, sebenarnya Crystal dipulangkan langsung menjadi sebuah poin lagi, dan dari tim Alter Ego, Vepar harus menjadi korbannya untuk kali ini, Kak Doge. Wah, ini benar-benar terjadi fight di beberapa daerah. Kita ketahui bersama ya, pertama menandakan ada pergerakan yang cukup cepat dibangun oleh beberapa tim, termasuk Alter Ego tadi yang mencoba untuk masuk dalam zona. Namun di bagian luar zona pun ternyata tidak ketinggalan. Aditama kali ini dalam pergerakan dengan ARF tembak berhasil menggunakan satu. Dia hampir bisa untuk melakukan sebuah recovery position, tapi tidak berhasil karena tembakan cukup cepat dari ARF. Namun begitu 3 player dari Aditama langsung sigap, langsung sergap juga untuk melakukan tembakan ke arah bagian depan. Dilihat ARF di bagian sana, low HP kembali lagi tumbang, kita belum, tapi low HP terjadi. Bergerak makin ke arah bagian kiri, Vanilla yang tadi sudah mempunyai M4 dan kali 4 mencoba untuk melakukan penyelamatan sekaligus mungkin kalau bisa flank dilakukan. Itu dia terlihat RF akan ada tembakan dilakukan. Vanilla, that was clean. Lagi dan lagi M4 kali 4 benar-benar kuat. Smoke dikeluarkan, trigger yang
membuat mereka menjadi salah satu tim yang dipertimbangkan. Iya, sebetulnya juga pakai sukses di revive posisi dari seorang Qtes, sementara itu dari seorang Bolte dan juga Thomas masih coba untuk hold juga mengambil ke bagian area high ground lagi, dan dari seorang Kiao terlihat di spray dan juga bukan juga yang tapi Bapak Bolte akhirnya berhasil bisa mengeliminate player terakhir dari tim ARF dan juga dari tim ARF menjadi tim pertama yang harus dropping out too early. Betul, fight tadi pecah di bagian painan, tapi yang Enfree masih punya satu player, sementara dari ARF dikalahkan dengan lagi-lagi positioning. Terbukti omongan kita bersama, semua tim yang udah masuk GPSL secara aim power semuanya sama, gak terlalu jauh. Tapi apa yang membuat Aditama menang? Flank yang dilakukan, repositioning yang dilakukan, membuat ARF can't do anything about it, dan rata di tangan Aditama Viper. Ya, betul juga nampaknya masih banyak tim-tim yang coba untuk membuka fight kembali dari POV-nya tim Dewa United. Mereka mau mengambil ke bagian area Paradise, mereka juga nge-look vision ke bagian titik yang berbeda. Ada mob yang diamati juga, kuda terbang juga udah mulai masuk ke dalam POV-nya mereka, dan dari seorang Alias masih coba untuk nge-hold juga di bagian area terluar daripada Paradise untuk mengamati juga pergerakan dari masing-masing tim, karena udah zona yang kedua masih banyak banget perubahan-perubahan rotasi yang dibangun oleh masing-masing tim. Betul sekali, apalagi zona nanti yang akan menentukan ya. Bigetron Ace kali ini sudah mulai terpantau ditembaki oleh kalau tadi mungkin Asia melanjutkan tembakannya karena ada sebuah knockdown yang terjadi, namun begitu Bigetron Ace satu player Devil Dust akan melakukan heal terlebih dahulu. Mereka akan mulai bergerak masuk ke arah bagian sekitaran Paradise yang sudah diisi oleh Morph juga. Berarti ini mungkin kalau kita bisa mengambil kesimpulan, zona ke arah bagian kanan atas ya, terbukti dari Bigetron yang keluar dari bootcamp menuju ke arah sekitaran bagian Paradise. Tapi kita belum melihat nanti, mungkin zona ketiga akan di pop out lagi, diperlihatkan kepada kita semua. Sementara Morph kali ini lagi-lagi menggunakan strategi deadlock compound, di mana mereka kembali ke strategi asal mereka yang berdiam diri di compound, menunggu orang datang, mungkin happy birthday, mungkin clearing out aja tanpa mereka membagi beberapa mission di bagian hutan-hutan yang ada di sekitaran Paradise juga. Yes, betul. Dan juga ngomong vision, nampaknya dari seorang Devil Dust juga coba untuk membuka lagi vision lebih luas lagi, dipantau juga dengan kali 3 scope-nya dari seorang Bibila. Melihat pergerakan dari tim Dewa United, Aleta juga terpantau, tapi mungkin jaraknya masih terlalu jauh untuk mendapatkan knockdown yang pertama ke tim Dewa United, melainkan akan bergeser sedikit ke bagian sebelah kanan. Audrey pun diburu oleh dua player dari tim Bigetron Ace saat ini. Luar biasa loh Bebila tadi pengamatannya melihat ya Audrey, padahal begitu lebatnya tadi dari pohon-pohonan, kemudian juga jaraknya cukup jauh juga. Apakah sebuah penembakan yang dilakukan oleh Bebila? Kalau gue pun jadi dia mending sekarang lebih baik untuk melakukan screening ke tim-tim yang ada potensi dekat dengan dia. Kalaupun jauh, menurut gue tidak akan ada confirmation yang bisa dilakukan. Sementara kita berpindah ke arah bagian Pulau Alpha di bawah Hatin. Kali ini ada Grims, Navin dan juga kawan-kawan yang sedang melihat adanya Daisy di depan sana, membuat mereka nggak bisa serta-merta lurus begitu saja. Bahkan Navin tertahan di bagian batu dan bisa mundur lagi ke arah bagian batu secara mudah, Windy. Ya, betul. Open banget kalau misalkan Lavin langsung terburu-buru ke bagian area yang lebih open lagi dari tim Daisy, bisa dengan mudah mempick off posisi dari seorang Lavin, dan juga nampaknya di bagian area bawah ada dari Grims lainnya juga yang bisa memfollow juga pergerakan dari seorang Lavin dari tim Grims, dan untuk zonanya akan semakin memperkecil lagi ruang gerak dari 15 tim, dan zonanya kira-kira akan shifting kemana nih Kak Doge? Kanan atas sih harusnya sih. Sesuai dengan tadi kita lihat pergerakan dari masing-masing tim. Ternyata kanan tengah menuju ke arah bagian Paradise. Sekarang yang full senyum adalah Dewa United. Iya, mereka nyaman banget, mereka mengisi ke area Paradise-nya untuk dari awal mereka drop zone. Dan dari Tanara juga nampaknya langsung siap-siap aja, mereka udah masuk dalam area zone selanjutnya. Mereka juga masih punya PR yang cukup banyak karena mereka masih tertahan di bagian area perbukitan Pulau Alpha, harus nyebrang entah lewat Charlie atau lewat Bravo-nya langsung. Kalau gua mungkin menjadi teman-teman dari Grims ya, nggak apa-apa nyebrang dari bagian atas, apalagi mereka punya vehicle gitu kan ya. Tapi ya komit langsung maju begitu saja, atau setidaknya ada yang melewati dari bagian bawah. Namun begitu Bulls ternyata udah menjaga dengan sangat kuat, dan mungkin dengan mapping yang lebih matang dari Grims, mereka tahu makanya nggak mau lewat jembatan belakang sana. Mereka mau fight dengan Daisy, dan mungkin nanti nyebrang ke arah bagian bootcamp. Bisa menjadi salah satu strategi yang dilakukan oleh Grims juga, karena dari bagian jembatan pun agak jauh nggak kelihatan gitu ya oleh tim Bulls itu sendiri. Betul, tapi kalau misalkan langsung nyebrang ke area bootcamp juga kalau masih ada tim Daisy juga sulit gak sih? Karena kan area tengah-tengah penyeberangan ke bagian bootcamp juga dijaga posisinya oleh tim Daisy. Bahkan Daisy juga belum bergerak sama sekali, dia sama-sama nahan. Entah berapa lama mereka coba saling nahan satu sama lain. Itu dia, mungkin makanya daripada tadi ada pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Grims yang mancing nih, Daisy mau nggak keluar compound biar kita fightin gitu kan. Karena kan dalam pergerakan kurang dari 5 detik lagi juga nggak langsung zona menuju ke arah bagian mereka. Yes. Jadi punya waktu untuk melakukan fight terlebih dahulu. Tapi dari Daisy juga seperti udah mulai gatal, udah ada bagian mereka naik juga lagi berpikir gerakan seperti apa mereka lakukan. Sementara bootcamp kita lihat sudah diisi oleh Simba di bagian high ground yang dulu dimainkan oleh Morph, sekarang dimainkan oleh Chex one kali, dan di bagian belakang dari bootcamp ada GC. Nah ini dia. Iya,
Getcha Vicious. Dan juga kalau kita lihat posisi dari masing-masing tim juga mereka punya keuntungan juga disadvantage masing-masing. Dan dari seorang Clara masih nge-hold juga di bagian area perbukitan. Begitu pula halnya dengan tim Grims. Mereka sudah sukses menyeberang touchdown masuk ke bagian area Pulau Bravo. Tapi tembak juga pergerakannya oleh tim Bulls Chaos yang berusaha untuk mencari kekacauan juga untuk tim Grims. Berarti udah mulai banyak crossfire yang terjadi, mengingat juga mulai masuknya atau mulai bergeraknya ke arah zona keempat atau video pergerakan terpantau oleh Bigitron Ace di mana ada sebuah trade yang terjadi tidak terlalu baik, memang 2-3 bahkan tumbang kali Grims. Kali ini lihat dari Bigitron Ace, mereka langsung mulai maju ke arah bagian depan walaupun Devil Dust tertakedown, tapi lihat disiplin dari seorang Mute, lempar nade terlebih dahulu dan tiba-tiba Grims rata oleh Bigitron Ace dengan ada tembakan dari bagian kanan itu BNW yang mengganggu kecekatan dari Bigitron Ace. Disiplin dari Mute juga membuat akhirnya Grims, satu tim yang begitu kuatnya, bisa dipulangkan ke lobby Windy. Iya betul, dan juga untungnya dari seorang Devil Dust masih bisa di-revive lagi, dibangkitkan kembali. Dan dari tim Bigitron Ace masih komplit, masih prima juga dengan 4 player mereka. Dan BNW tadi Ayane memberikan tembakan-tembakan warning shot aja, belum akan coba lebih engage lagi. Tapi pergerakan dari tim Bigitron, dari Nade turun, Devil Dust dan juga Bibila masih tertahan di area belakang area perbukitan. Devil Dust dan Bibila disiplinnya di bagian atas menjaga menjaga pathway yang mungkin akan dilakukan oleh tim-tim di sekitaran bagian Paradise. Tapi dua lainnya ini kurang, ini dibutuhkan. Healing, smoke mungkin akan menjadi sangat penting, dan zona keempat ini akan menentukan banyak sekali nasib. Dan lagi-lagi Dewa United Lynx makin lebar senyumnya. Wow, 4 zona belum berpindah sama sekali dari tim Dewa United. Nyaman banget mereka berisi rahatkan diri di area Paradise. Dan di bagian area luarnya masih ada beberapa lagi, ada Morph juga yang menjaga di bagian area verticalnya. Mungkin jet capping akan coba dilakukan oleh berbagai macam tim. Tapi sementara dari tim BNW masih menahan juga pergerakan dari tim Bulls Chaos yang tim mencari keributan. Kali ini menampaknya coba diributkan kembali posisinya oleh BNW dari seorang Nacha. Terus terjadi ya, berarti udah masuk ke zona keempat. Mereka sekarang kenapa terus-menerus dilakukan tembakan? Pertama, bukan hanya ini eliminasi, tapi cari opening momentum. Dalam artian, kalau musuh ada knockdown, kita bisa bergerak. Keduanya butuh bergerak. Dan ketika bergerak, kalau yang satunya masih prima, bisa jadi juga itu pemikiran yang dilakukan oleh tim sebelahnya. Maka daripada terus ada pengamatan ke biar apa? Biar ada opening yang terjadi. Kali ini tembakan dari BNW dan biarkan lihat dua teman di lap di depannya. Wow. Apapun pokoknya gue harus bergerak, dan itu adalah salah satu mentalitas ketika kita mau masuk ke dalam zona. Tapi bootcamp kembali lagi fight mungkin akan pecah antara GC dan Daisy yang datang kali ini Windy. Battle dari GC Vicious udah mulai kedatangan tamu juga dari area luar bootcamp, dan mulai datang juga di bagian area gudang tiganya. Ada Daisy yang coba lebih berani lagi dari seorang Shipon. Coba maju lagi menjadi frontliner untuk tim Daisy, tapi nampaknya dari seorang Chicks masih nge-hold juga meminimalisir informasi lagi. Dan dari seorang Kate, dia menjaga di bagian area backline dari tim Daisy. Dan tahan-tahan sahabat melihat mendapatkan sebuah opening, tapi sayangnya masih belum mampu menumbangkan satu penggawa dari tim Daisy. Tadi sebuah pick yang menurut gue sangat baik ya, menggunakan sebuah KBZ dan juga kali 3 memberikan damage lagi dan lagi. Ini momentum semuanya. Kalau tadi opening untuk bisa movement, kali ini agar bisa membuat Daisy terus tergerus oleh zona. Kemudian juga akhirnya tembakan Merula yang melakukan sebuah confirm knockdown. Ada semua molly dilemparkan lagi, tapi menurut gue ini dari GC udah harus mulai bergerak. Satu knockdown aja udah cukup. Satu knockdown cukup untuk mereka bergerak, tapi sepertinya tidak. Mereka mau melakukan fight ini, mereka mau memenangkan fight ini, dan sudah mulai terlihat dari Hoti. Tapi lihat Hoti, wow, dia bergerak sekali. Justru ada yang dilakukan, tapi ternyata di bagian kanan juga masih bisa untuk didapatkan dari seorang Chicks. Kali ini Daisy benar-benar sudah terbesar. Satu player udah cukup low HP juga, terus tembakan ke bagian depan. Dan dari GC yang ada di bagian depan sana masih 2 orang, tapi justru tertengger 1-2. What? Justru dibalikan keadaan oleh Daisy. Ini tidak baik sama sekali untuk GC Vicious. Lagi-lagi momentumnya justru berantakan. Tapi dari Daisy pun udah low HP harusnya. Bisakah bertahan? Masih bisa dengan sebuah bandages seperti Windy. Wah betul, tapi itu udah bener-bener low banget sih, low health parah dari seorang Kate. Dan akan coba diduelin nampaknya one by one dari seorang Chicks maju. Dan Happy Birthday yang menggerakkan makira rata tim Daisy dipuatkan dari seorang Chicks. Tapi ini benar-benar sebuah fatal movement. Karena apa? Karena 3 player harus dihilangkan dari GC. Bukan dikumpulkan. Ayo first aid semua. Sayang banget first aid digunakan kalau masih full boost, masih bandages. Kamu masih bisa Chicks pakai bandages. Waduh, jadi hilang satu first aid ya. Tapi ya nggak apa-apa, banyak loot crate yang mungkin bisa dikumpulkan. Kita berpindah lagi ke Ya, betul, dari seorang Matilda juga nampaknya udah mulai semakin lebih dekat lagi, akan coba berendap-endap masuk ke bagian defensif dari seorang Pen. Splash damage-nya hampir menumbangkan juga posisi dari seorang Pen, tapi nampaknya Pen juga harus tergerus dengan blue zone dan sakit-sakit lagi di zona yang kelima. Dan dia Matilda mencari lagi juga untuk POV yang lebih clear lagi, dan dari seorang Butet pun lagi, dan Pen sukses heal up dan boleh bangkit juga, bakal terlihat, tapi nampaknya hit mark, hit damage-nya belum didapatkan dari kedua
punya seorang Devil Dust. Betul banget, tadi gue sama sekali tapi kit ya untuk langsung full recovery health point. Namun begitu ada pergerakan juga dari tim bule lain, yaitu seorang Vic yang bergerak ke arah bagian kiri. Ada Nate dilemparkan, splash damage pun tidak mengenai, sementara dari Bigetron Ace sepertinya menyadari fight ini nggak boleh lama-lama. Mereka mulai bergerak dengan Coop RB-nya, satu udah mulai bergerak, sementara di bagian belakang satu orang naik baru mau naik justru tertembak. Terlihat Bull di sana akan dengan tembakan dari seorang Devil Dust. Sepertinya revive sebentar kah akan dilakukan atau tidak, dibiarkan naik building out karena memang sudah zona keempat. Keputusan yang cukup bijak tapi kan Chase Warning Halley, tim yang hari ini berubah secara fundamental, berani untuk terus menembak. Kali ini menembaki ke arah bagian Devil akhirnya ter-take down setelah tidak dari Chase Halley tapi Morph Artemis yang mengenainya dengan tembakan yang dilakukan. Wow, Chase Warning Halley sekarang udah mulai banyak rusak gameplay dari tim lawan gak sih Kak? Kayak mereka benar-benar komit banget, dan bahkan nampaknya dari bagian area Paradise Dewa United udah nggak sendirian lagi. BNW join, tapi nampaknya BNW harus kehilangan juga salah satu player mereka, dari seorang Aisyah dan juga dari seorang Ayane. Betul sekali, hanya misalkan dua player kali ini. Ada Morph Artemis yang bergerak, Molly akan segera dilemparkan lagi dan lagi. Late rotation dari Morph Artemis membuat mereka harus bertemu dengan tim-tim yang mungkin nanti akan menyulitkan pergerakan mereka. DU harus melakukan revive terlebih dahulu. Di tempat lain Baby Nata takedown menjadikan Bigetron Ace hanya misalkan satu orang aktif saja, yang tentu tidak mudah, apalagi masih ada 10 atau 9 tim lain yang bermain di game kali ini. Iya betul, masih cukup ramai, masih cukup killer, dan bahkan dari Maitu Alter Ego dipulangkan juga oleh tim Tiger Wong Esports dari seorang Kinya dan finish di hasil ke-10. Tapi Ivan juga masih berlanjut dari tim BNW Nichi dengan Nichi mendapatkan satu buah knockdownnya ke tim Morph untuk saat ini. Nampaknya di bagian sisi lain ada tim Chelsea Shasha masih bisa healing, masih punya medkit juga, dan mereka juga masih punya waktu lagi untuk bergerak lebih maju lagi ke area playzone-nya. Betul, bahkan dua player di depan bukannya berdiam diri saja, mereka aktif melihat pergerakan yang harus dibukukan berikutnya, dan smoke terus mereka bergerak. Sementara Bigetron ada upaya revive akhirnya sekarang dari Chase Warning Halley, sepertinya akan mulai bergerak juga, tapi dari DU baru saja mendapatkan satu player dari tim BNW. Bahkan Macha di sana yang langsung dipulangkan ke lobby dari Dewa United Things. Iya betul, terkikis lagi satu player ataupun satu tim, dimana Bigetron dipulangkan juga di hashtag yang ke-9, dipulangkan oleh Morph nampaknya, dan dari tim CX Warning Halley udah mulai touchdown, udah mulai semakin lebih dekat lagi ke bagian area luar daripada Paradise. Tim Tiger Wong lainnya dijaga oleh tim CX Halley, tapi nampaknya bolting. Headshot didapatkan dari seorang Alice dari tim Dewa United. Dewa United lagi dan lagi melihat ke berbagai angle akhirnya bisa mendapatkan satu player lagi dari tim Aditama, namun kali ini Morph Artemis yang dari tadi mengganggu Ace. Melihat pergerakan dari Chase Warning Halley, tembakan dari tembakan terus dilontarkan dari Chase Warning Halley, bisa bergerak. Lihat di sana tembakan dari one point, tapi ternyata ada balasan karena bagian Cora 1-1. Namun begitu Chase Warning Halley belum aman sama sekali. Tembakan dari bagian Morph juga cukup banyak. Di bagian depan, tapi dari Bolt bagian belakang mengganggu. Tembakan prefire terus dilakukan oleh Tony Montana, menumbangkan Bolt ke lobby. Bahkan tidak hanya itu, eliminasi ketiga didapatkan dari Chase Warning Halley lagi dan lagi. The most impactful player for Morph Artemis masih jatuh kepada Tony Montana. Betul, dan Tony Montana sukses membersihkan area backline dari timur, tapi Dewa United mendapatkan 2 buah dampak. Ada buy one get one names yang connect dengan on point, bahkan dengan M2492 dan ternyata siap untuk bisa mendapatkan lagi knockdown, bahkan jump shot dilakukan ada 3-1. Player moment terus dari bagian belakang dicari juga, diburu juga, nampaknya seorang Aleta lebih komit lagi, lebih pede lagi karena Dewa United unggul dari segi quantity playernya. Betul sekali, tapi Morph masih ada melakukan DU. Setelah action tadi mendapatkan 2 player, mereka langsung bergerak maju lagi dalam zona. Dari Morph yang satu tadi masih melakukan sebuah revive juga ter-take down, menyisakan satu active player. DU ternyata sudah melebarkan sayapnya dengan mengirimkan 2 player menuju lebih dalam dari bagian Paradise. Namun begitu lihat kuda terbang juga mengendus adanya peperangan, dan bahkan dari bagian belakang dikagetkan DU oleh BNW, diambil satu, ditarik satu. Merupakan sebuah kerugian besar karena DU hanya melanjutkan game dengan 3 orang saja. Wow, DU tergerus lagi satu player mereka, bahkan dari tim Putih tiba-tiba knockdown 1, knockdown 2, bahkan diburu oleh tim Tiger Wong Esports, dan 2 lawan 2 nampaknya di bagian belakang nampaknya ada third party dari tim Dewa United. Alice menunggu timing dan juga momentum, dan akhirnya Putih berhasil bisa meratakan pergerakan dari tim Tiger Wong Esports. Tapi kuda terbang berada dalam situasi yang tidak baik sama sekali. Lihat terus dihujani peluru dari Dewa United di bagian atas, bahkan satu yang turun dari DU ter-take down memang, tapi membuat Kute hanya misalkan 1 orang saja dari tim Dewa United. Kathleen mencari di manakah letak player terakhir yang harus dia hadapi dari tim kuda terbang. Masih mencari Aleta dengan M249 juga masih tetap mengganggu pergerakan dari Kute. Morph di bagian luar nggak mau ikut fight kali ini, dia tahu dia tinggal sendiri, nggak perlu untuk melakukan gerasak gerusuk. Sementara revive berhasil
dilakukan. Tapi dari kuda terbang akan coba reset situation karena keadaan sekarang cukup imbang 2 untuk Kute, 2 untuk Dewa United. Iya betul, tapi ada predik molotov juga dari bagian bawah dan dari seorang Uchi udah mulai keluar lagi, terlihat dari seorang Caitlyn, tapi namanya Caitlyn didapatkan juga POV-nya Uchi ditumbangkan di seorang Iltis dan tinggal satu lagi, kayaknya harus lebih komplit lagi dari tim Dewa United, tapi masih ragu-ragu karena Caitlyn menunggu backup dari tim Dewa United. Betul sekali, bot pun udah ditumbangkan karena the last woman standing dicari kali ini. Zona udah sangat sakit dan penguasa Paradise Resort, the chicken dinner untuk Dewa Lynx dengan 14 eliminasi. Akhirnya predik gua dapat 2 chicken di game hari ini. Oh my god, bener-bener ya. Banyak banget Honeybee dan Eilish. Impactfulnya di mereka